Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Argianto dengan NIM 2201011043 dari kelas Sistem Informasi 22A2. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi database perpustakaan dan ingin mempraktekannya di CMD. Normalisasi database perpustakaan. Yang pertama, tabel tidak normal. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Saya ambil contoh database perpustakaan. Data di bawah ini merupakan data yang belum dinormalisasi. Ini tabelnya masih acak-acakan. Dan yang kedua, 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Intinya yaitu tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Jadi tabel yang tidak normal tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF menjadi seperti tabel berikut. Dan yang ketiga, 2NF sudah memenuhi bentuk normal pertama, menentukan atribut primary key, atribut bukan kunci bergantung secara fungsi pada primary key. Langkah selanjutnya adalah membuat data menjadi bentuk normal kedua atau 2NF dengan menentukan primary key dari database perpustakaan. Primary key-nya adalah nomor anggota, kode kelas, kode buku, dan nomor pinjam. Ini sudah dipisah-pisah, ada tabel anggota, tabel kelas, tabel buku, dan tabel peminjaman. Dan yang keempat, 3NF menghilangkan field yang mengandalkan transitif dan membentuk relasi dengan menentukan foreign key, yaitu nomor anggota, kode kelas, dan kode buku, dan menambahkan foreign key tersebut dalam tabel transaksi. Ada tabel anggota, tabel kelas, tabel buku, dan tabel peminjaman. Dan yang terakhir yaitu ini nomor 5, bukan nomor 4. Nomor 5 yaitu relasi tabel. Ini dia relasi tabelnya: tabel anggota, tabel kelas, tabel buku, dan tabel peminjaman. Pertama-tama kita membuka exam dan menjalankan Apache dan MySQL. Tunggu sebentar, loading. Ya, langkah selanjutnya kita membuka aplikasi CMD-nya. Di sini saya sudah mengisi database dengan cara create database perpustakaan, lalu menggunakan database perpustakaannya. Kemudian setelah itu saya membuat tabel anggota dengan cara create tabel anggota dengan berisi fieldnya nomor anggota dengan tipe data char, panjangnya 2 menggunakan primary key, dan yang kedua nama anggota dengan tipe data varchar, panjangnya 30 menggunakan not null. Setelah membuat tabel yang di atas ini, sekarang kita mengisi tabel anggotanya dengan cara insert into anggota dalam kurung nomor anggota lalu nama anggota dengan values yang sesuai ada di Word. Setelah mengisi tabel anggota yang di atas ini, sekarang kita menampilkan tabel anggotanya dengan cara select asterisk from anggota, titik koma, dan ini hasilnya di sini. Oke. Kemudian setelah itu selanjutnya kita membuat tabel kelas dengan cara create tabel kelas. Fieldnya berisi kode kelas dengan tipe data char, panjangnya 3 menggunakan primary key. Dan yang selanjutnya kelas anggota dengan tipe data varchar, panjangnya 10, not null. Lalu setelah itu kita mengisi tabel kelasnya dengan cara insert into kelas dalam kurung kode kelas dan kelas anggota dengan values yang sudah ada
di Word. Dan selanjutnya kita menampilkan tabel kelasnya menggunakan caranya select asterisk from class. Hasilnya seperti ini di bawah ini. Lalu setelah menampilkan tabel kelas, selanjutnya kita membuat tabel buku. Caranya sama dengan yang di atas tadi. Ini create tabel buku, lalu diisi dengan fieldnya kode buku dengan tipe data char, panjangnya 3 menggunakan primary key, dan judul buku tipe datanya varchar, panjangnya 15 menggunakan not null. Lalu setelah itu mengisi tabel buku menggunakan values yang sudah tertera di Word. Lalu setelah itu menampilkan tabel bukunya dengan cara select asterisk from buku, dan ini hasilnya. Selanjutnya membuat tabel peminjaman. Fieldnya berisikan nomor pinjam dengan tipe data char, panjangnya 3 menggunakan primary key, dan yang kedua ini menggunakan nomor anggota, tipe datanya menggunakan char, panjangnya 2, not null, reference anggota dalam kurung nomor anggota. Ini maksudnya mengambil yang tabel yang nomor anggota tadi yang di atas tadi. Terus selanjutnya kode kelas dengan tipe data char, panjangnya 3, not null. Ini juga sama yang kayak nomor anggota, ambilnya di tabel anggota. Kalau yang kelas ini ambilnya di kode kelas, di tabel kelas. Terus selanjutnya kode buku dengan tipe data char, panjangnya 3, not null, reference buku dalam kurung buku, kode buku. Lalu ini tanggal pinjam menggunakan tipe data date, not null, tanggal kembali menggunakan tipe data date, not null, dan yang terakhir ini keterangan menggunakan tipe data varchar, panjangnya 20, lalu not null. Lalu setelah itu mengisi tabel peminjaman dengan cara insert into anggota peminjaman dalam kurung nomor peminjaman, nomor anggota, kode kelas, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan keterangan dengan values sama yang ada di Word, yang sudah tertera di Word. Lalu setelah mengisi, kita menampilkan dengan cara select asterisk from peminjaman. Lalu ini dia hasilnya setelah ditampilkan. Kemudian kita membuat query untuk menampilkan detail peminjaman berdasarkan nomor pinjam 120. Ini untuk menampilkannya dengan cara select asterisk from peminjaman where no pinjam 120, dan ini hasilnya. Query yang selanjutnya menampilkan detail peminjaman berdasarkan tanggal pinjam 2023 01 21. Caranya untuk menampilkannya select asterisk from peminjaman where tanggal pinjam sama dengan 2023 01 21, dan ini hasilnya. Ini hasilnya guys. Kemudian query yang ketiga mengupdate nama anggota dengan cara update anggota, set nama anggota sama dengan tiwi, where nomor anggota sama dengan 44. Dan ini cara menampilkannya select asterisk from anggota, dan ini hasilnya. Di sini yang nomor anggotanya 44 berubah menjadi tiwi, yang tadinya nama sebelumnya Faiz. Selanjutnya
query yang keempat, mendelete nama anggota atau menghapus nama anggota dengan cara delete from anggota where no anggota sama dengan 44. Dan ini cara menampilkannya dengan cara select asterisk from anggota, dan ini hasilnya yang tadi ada namanya Tiwi dengan nomor anggota 44 sekarang sudah tidak ada. Dan ini query yang terakhir, yaitu mendelete buku atau menghapus buku dengan kode tertentu, yaitu kodenya B01 dengan cara delete from buku where kode buku sama dengan B01. Dan ini cara menampilkannya select asterisk from buku, dan ini hasilnya yang tadinya BO01 ada, di sini tidak ada. Yang tadinya B01 yaitu bukunya basis data, dan di sini sudah tidak ada. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.